Amin. Dalam nama Yesus kami bersyukur, puji Tuhan. Silahkan duduk. Shalom saudara dikasih Tuhan. Thank you, terima kasih buat Timur. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Berapa banyak yang percaya Yesus Tuhan kita luar biasa. Mari angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus, lebih sungguh Tuhan Yesus, kau sungguh baik, sangat baik kepada saya. Katakan amin saudara. Berapa banyak yang percaya kasih Yesus berlimpah atas kita. Katakan amin saudara. Saya merubah saudara. Di depan ini tadi saudara. Judul khotbah saya. Fire of Love. Api cinta. Katakan api cinta saudara. Saudara merasakan api cinta Tuhan saudara. Begitu hangat saudara. Amin saudara. Kadang-kadang kita yang apa saudara. Adem-adem aja. Kita harus sambar saudara. Kita harus masuk di dalamnya. Saya buka di dalam Yohanes yang ketiga ayat yang ke-16 saudara. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Fire of Love. Api cinta. Berapa banyak yang merindukan api cinta saudara. Cintakan pacar ya. Cintakan suami, istri ya. Cinta itu dibutuhkan semua orang saudara. Every person need love saudara. Semua orang merindukan cinta. Bahasa cinta itu bahasa yang bisa diberikan oleh semua manusia. Amin saudara. Yohanes 3 ayat yang 16 dikatakan saudara. Karena fire of love. Mari kita perhatikan Yohanes 3 ayat 16. 3-2 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat saudara. Wow. Kasih itu yang menyelimuti saudara. Kasih Bapa. Yang gak dimiliki oleh siapapun saudara. The only one. God. Kasih Allah. Oh minta terus dipeluk oleh kasih Allah. Memenuhi hidup kekristenan kita saudara. Kekristenan tanpa kasih saudara kosong saudara. Yang ada saudara cuma rutinitas kita. Kita harus ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Inginkan kasih tersebut. Berapa banyak yang mau katakan saya mau saudara. Kasih tahu tetangganya kamu juga pasti mau saudara. Iya tepuk tangan gak apa-apa. Ya yang paling meriah. Wow. Tadi aku mau ganti-ganti gimana ya. Ganti ayat tapi ya sudahlah. Kita masuk saja. Nah saudara fire of love. Kasih cinta. Bagaimana menjadi Kristen yang penuh dengan kasih Allah. Coba lihat ke tetangganya kiri kanan saudara. Saudara pernah berpelukan gak sama dia? Jangan istri orang saudara. Suami orang. Saudara lihat gak? Bawa teman gak saudara? Nanti kita praktek ya. Kalau saudara gak percaya bahwa kasih itu powerful sekali saudara. Nanti let's see. Saudara mari lihat bagaimana seorang Kristen penuh dengan kasih Allah. How? Bagaimana? Bisakah secara otomatis saudara? Planted or imputed saudara. Planted or implanted or imputed saudara. Dimasukkan atau ditanam saudara. Mari kita minta. Kita buka Galatia saudara. Galatia wow. Luar biasa. Saudara merasakan kasih Tuhan. Saya excited sekali saudara. Katakan yes saudara. Kasih Tuhan. Nah minta. Kalau kita kosong saudara seperti donat yang gak ada tengahnya itu saudara minta. Minta donat maksudnya. Bukan. Minta kasih itu. Tuhan penuhi aku kembali. Pimpin aku kembali. Dalam Galatia yang kelima saudara. Saya ajak saudara untuk buka Alkitab saudara. Ayat yang ke-18. Akan tetapi. Jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Pneuma itu saudara. Enggak kelihatan. Transcendent. Tapi kita bisa rasakan roh Allah itu saudara. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Saudara dikatakan saudara, roh Allah. Dia yang akan memberikan kepada kita kasih itu. Fire of love itu saudara. Api cinta itu saudara. Amin saudara. Sebuah fenomena, bukan fenomena, fakta. Ya saudara. Seorang tokoh dunia ya, agama Katolik datang ke Indonesia. Orang melihat. Dia seorang bapak yang penuh dengan love.
Nah sekarang saudara, sebagai gereja Betel Indonesia saudara, minta umat Tuhan yang ada di GBI Tapga ini, di bawah pengembalaan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Hani Andris. Kita tepuk tangan untuk beliau yang selalu memimpin pelayanan, memimpin kehidupan kekristenan kita di kota ini. Saudara. Nah, kekristenan dikatakan kalau tanpa roh itu saudara, dia sia-sia. Tetapi kalau kita mau roh itu memimpin kita, kita lihat ayat yang kedua-dua dari Galatia yang kelima itu saudara dikatakan demikian. Tetapi, yuk sama-sama lihat yuk, jangan lihat saya. Lihat Alkitabnya. Kamu bawa Alkitab enggak saudara? I have the Bible, tebal sekali. Ini kalau tabok orang ini pingsan sudah. Bawa Alkitab enggak ke gereja? Tadi kita belajar tentang kekristenan analog versus kekristenan digital. Analog. Kadang-kadang kalau yang digital saudara, yang dilihat bukan firman. Aduh kebetulan. Mari kita buka ayat. Jangan-jangan ada yang WA saya. Pulang dari sini kita makan ke sana yuk. Kan gitu ya. Sempatan. Tapi kalau yang analog saudara, pasti yang penuh dengan apa saudara? Coret-coret. Ya, dikubuletin. Oh ini buat saya. Mana Alkitabnya? Coba lihat dulu. Saya tantang saudara minggu depan bawa Alkitab saudara. Amin. Yes. Puji Tuhan. Ayat yang ke-22. Perhatikan saudara. Dikatakan tetapi buah roh. Jadi the Spirit of the Lord itu berbuah saudara. Imputed or implanted. Dimasukkan atau ditanam dalam diri kita. Mana kira-kira? Tapi mari kita lihat. Kita tidak bisa membuahkan buah roh itu. Karena dia very the special person, the special God. Sudah. Enggak diimplanted. Memang ini menjadi sebuah tarik menarik para teolog. Sudah. Tapi kalau imputed, diberi, dimasukkan dalam diri kita. Maka yang dimasukkan itu adalah kasih. Adalah sukacita. Saya tidak usah teruskan. Karena kita belajar tentang fire of love. Nah saudara mari lihat buah itu tadi saudara. The fruit of spirit itu saudara. Buah roh itu dikatakan kasih. Garis bawah. Saudara bertanya dalam diri kita. Adakah roh Allah di dalam diri kita? Atau roh yang lain? Kalau roh Allah dia akan menuntun kita dalam kebenaran. Dia enggak menuntun kita dalam kenajisan. Dia enggak menuntun kita saudara dalam seks bebas. Dia enggak menuntun kita menjadi seorang koruptor. Menjadi seorang yang jahat. Beberapa hari minggu yang lalu sudah saya pulang. Saya diberi jadwal pelayanan oleh Bapak Pendeta Yohanes Dah. Untuk masuk ke dalam lapas kelas 1A. Barelang. Gitu ya, Batam lah. Dan yang datang saudara, itu para terpidana yang hukuman mati. Seumur hidup. Hukuman maksimal sudah. Semua sudah ingkrah. Enggak ada yang, ya mungkin masih ada PK-nya. Kayak. Tapi semua rata-rata sudah ingkrah katanya. Sudah vonis, habis. Enggak ada lagi PK presiden. Sudah bayangkan orang yang sudah hopeless seolah-olah. Tinggal tunggu deadline-nya kapan. Eksekutor datang. Bagi yang hukum mati, saudara. Untuk ditembak. Wow. Mengerikan. Hidupnya sudah ditentukan, saudara. Namun ketika kami datang, saudara. Saya percaya semua gereja yang datang ke sana. Ada sebuah kesukaan buat mereka boleh mengenal kebaikan Tuhan. Kasih itu tadi, saudara. Masakan kita harus di penjara baru. Di lapas kita baru. Oh Tuhan, I surrender all. Aku serahkan semuanya. Aku bertobat Tuhan. No, jangan sudah. Terlambat.
Mumpung kita masih dengar hari ini, telinga kita mendengar. Love, kasih itu saudara, menjadi buah yang ada di dalam kita. Benar enggak? Jadi yang pertama adalah minta saudara. Kalau kita enggak punya kasih, minta. Kalau yang kerjanya keras saudara. Kerja keras ini apa maksudnya? Intonasinya keras, sikapnya keras, main pak. Minta kasih itu. Saya melihat mereka bagaimana mereka penuh sukacita. Yang dinanti setiap saat adalah ibadah. Sebab ketika ada di dalam sel 36 orang atau 40 orang, sumpah katanya. Saudara bayangkan ukuran lapas kecil, isinya banyak. Tuh kalau kentut semua saudara pingsan, sianida pun kalah saudara. Totally langsung apa saudara, deep sleep. Iya, makanya paling hore itu katanya kalau ibadah. Saya lihat orang Nigeria, orang Eropa saudara, iya, orang-orang negara tetangga. Mereka happy gitu. Sebab pulang saudara, makan rohani full, makanan jasmani juga full. Tambuce ada saudara. Kita bawa ransum, bawa makanan, memberkati orang-orang. Saudara, kita nggak harus dipenjara. Kalau kita mau kasih itu, memenuhi kita, minta sekarang. Kita ada di gereja ini. Gereja yang membawa kita dalam hadirat Tuhan. Minta love. I need your love. Aku kasar Tuhan. Aku suka ugal-ugalan. Aku seorang jambret. Aku seorang drug dealer. Aku seorang yang keras dalam rumah tangga. Minta saudara. Saya seorang koruptor. Saudara list semua apa yang pernah saudara lakukan. Kembali minta kasih itu. Dia akan mengampuni, memulihkan, menyembuhkan kehidupan kita. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan amin saudara. Ini power, energi itu saudara. Kasih itu adalah energi yang Allah berikan saudara. God's divine energy. Nah kita sebut dengan fire of love, roh tersebut saudara. Cinta tersebut. Tetapi kalau tidak punya, saudara, kita lihat ayat yang ke-19. Mari kita lihat di ayat yang sebelahnya saja. Tadi 22 kita baca. Kalau kita tidak minta, kehidupan kita akan jatuh dalam hal yang sama. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata. Perbuatan roh nggak bisa disimilarkan dengan perbuatan daging. Daging is daging. Roh adalah roh. Tidak bisa diaduk, saudara. Mari lihat di ayat yang ke-19, saudara. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, bahaya, saudara. Ketika kekristenan itu tidak punya kasih, cabul. Oh, saudara bayangkan kekristenan kita cabul, saudara. Percabulan, kecemaran. Kita tes ya. Kita mulai dari satu-satu dulu. Kalau ada saudara bilang yes. Kalau enggak ada saudara bilang no. Tapi kita mulai dari yang roh dulu. Gitu kan. Semangat. Are you ready saudara? Berapa yang banyak yang mau? Yang berkata, aku siap. Ini detektor saudara. Ya. Alat pelacak. Saya mundur dulu. Supaya semuanya excited begitu ya. Kalau iya, yes. Yes, gitu. Amin. Setuju? Mana suaramu? Nanti kita makan malam di Gultik, saudara. Tempat Bang Posma kita makan. Tetalua. Tambuce. Saudara kita ulang ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih. Ini ribuan orang kok yesnya kayak 10 orang. Tetapi buah roh ialah kasih. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan.
Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal hawa nafsu dan keinginan. Tepuk tangan dong buat gitu. Yes. Itu buah roh tadi, saudara. Nah sekarang kita selidiki kalau kekristenan kita, saudara, tidak memiliki yang barusan kita baca buah roh tersebut. Saya mulai dari ayat 19 ya. Kalau ada yes, bilang yes ya. 3, 2 ya. Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan. Yang keras. Yang kareh. Kecemaran. Hawa nafsu. Suami istri pegang tangan. Penyembahan berhala. Temannya lihat sihir. Perseteruan. Perselisihan. 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 Iri hati. Hati iri. Bagus. Sampai mana tadi? Amarah. Yang keras Pak, Bapak nggak usah malu-malu. Kalau ada bilang aja yes. Kepentingan diri sendiri. Percideraan. Roh pemecah, pemecah roh, kedengkian, mabuk tua, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Lulus. Ya, hasil deteksi GBI Jemaat Tabgah lulus, hidup dalam roh. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Fire of love, api cinta. Katakan amin, saudara. Nah, ciri atau tanda memiliki cinta atau buah daripada kekristenan itu, saudara. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 13, saudara. Kita deteksi lagi, saudara. Cirinya apa sih? 1 Korintus 13 di sebelahnya saja, saudara. Di ayatnya yang ke-12, mari kita baca. Di ayat yang keempat lah. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Sekali lagi katakan yes, saudara. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya yang keempat, ya. Dikatakan demikian. Kita deteksi, saudara. Apakah kita memiliki kasih itu? Apakah api cinta di dalam diri kita, dalam kekristenan kita itu benar-benar bebas bekerja? Kita izinkan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang keempat, 1 Korintus 13 dikatakan, kasih itu sabar. Wow. Yes. Thank you Pak. Kasih itu sabar. Kasih itu dikatakan sabar. Ada sabar di sini, saudara? Kemarin saya, ada ya, sabar ya. Kemarin saya ke lapas. Ada namanya Andreas, kebetulan ada. Dia main keyboard, ada katanya. Matius ada katanya. Saya tanya, Yusuf ada. Dia nyeletuk dari belakang, belum ditangkap Pak katanya. Serius, jangan bilang begitu saudara. Enggak ada yang ditangkap, mau Matius, mau Markus, Lukas, Posma, Yohanes, Stefan Rumaizu pun, enggak ada itu. Semua anak-anak baik-baik. Mahasiswa STBI, STW. Saudara mari lihat saudara. Yuk kita cek and recheck lagi. Cirinya dikatakan saudara. Yuk cek lagi ya. Sabar. Murah hati. Tidak cemburu. Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Serius nih, tidak sopan. Kalau pacaran, Philips 1000 watt atau 100.000 watt, saudara. Jangan tidak sopan. Dek, itu roknya pendek. Tolong beli celana training yang panjang. 3 lapis. Tutup semua aurat. Nggak boleh kelihatan. Ketat, no. Karena belum halal, kan begitu. Kita lanjut.
Tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak sopan. Terus dong. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tidak pemarah. Peraboh. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi yang paling meriah, tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan amin, saudara. Saudara mari lihat, kita lompat ayatnya yang ke-13 yuk. Dari 1 Korintus 13, ayat yang ke-13. The fire of love. Itu energi, saudara. Divine, God's divine energy. Kasih itu melimpahkan terus. Ayat 13, yuk kita baca. 3, 2, ya. Demikian tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara kalau mau berprestasi mau nomor berapa saudara? Kemarin kita punya seorang pemanjat tebing di Indonesia yang bertanding ke Olimpiade Paris dengan panjatan 15 meter vertikal, ya 90 derajat. Pemenangnya adalah Leonardo Frederick, betul ya? 4,9 detik. 15 meter hanya 4,9 detik. Spider-Man, sampai dia. Saudara, nggak ada orang yang mau bertanding datang ke sebuah perlombaan pengennya. Ya di belakang aja lah. Kalau ada 10 peserta yang dapat hadiah 3, ya aku nomor 10 boleh lah, nomor 9 boleh lah. Nggak ada. Semua mau nomor 1 sudah. Katakan nomor 1. Coba lihat kiri kanan. Angkat jarinya. Gini kasih tahu dia. Kasih tahu deh. Number 1. Nggak ada number 1 begini sudah. Number 1 itu begini. Katakan number 1. It's me. Betul nggak kita punya kasih? Kalau kita punya kasih, demikianlah ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar adalah apa saudara? Yang terbesar adalah apa saudara? Yang terbesar adalah apa saudara? Miliki, inginkan yang terbesar. Itu energi. Kita selalu berharap yang terbesar. Bapak rohani kita, Bapak Pendeta Hani merindukan Batam. Orang-orang yang duafa, orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, yang tidak dilihat, tertinggal, terjauh, terluar mungkin. Dia rindu kita punya sebuah pelayanan VL ministry itu sudah. Vera Limarjo ministry. Banyak orang akan menjadi shelter. Mereka boleh datang ke sana. Diberkati. Terbesar. Nah, saya tutup ini. Saya akan tutup kalau memang saudara rindu yang terbesar. Kita lihat ya, saya tutup dengan ayat ini saudara di dalam Ayub. Yuk kita buka Ayub yuk. Ayub perjanjian lama. Betul? Ayub yang terakhir langsung kepada closingnya saudara. Ayub yang ke-42. Yuk kita cek-recek Ayub ini punya kasih atau enggak. Kita sendiri bagaimana? Punya kasih atau enggak? Yuk kita lihat. Fire of love. Kita mulai di ayat yang ke-7. Yuk mari kita perhatikan sama-sama saudara. Coba lihat saudara. Ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman. Ini bicara tentang Ayub bagaimana Tuhan berfirman kepada dia. Dia mulai mempercayai Tuhan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub. Lihat firmannya di ayat sebelumnya. Di pasal 42 ayat 1 itu firman Tuhan. Maka Ayub Tuhan berfirman, Tuhan tahu maka engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan seterusnya nanti kita baca sendiri di rumah. Jadi di pasal sebelumnya adalah Tuhan mengucapkan firman kepada Ayub. Bagaimana respon Ayub?
terhadap firman Tuhan itu. Mari kita lihat ayat 7 itu. Maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu. Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Yakub. Ayub maksud saya. Kita tahu bagaimana kehidupan Ayub sangat apa saudara? Sangat menderita, seorang saleh yang sangat menderita. Bertubi-tubi penderitaannya saudara. Mari kita lihat, oleh karena sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ada apa dengan Ayub? Oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan, 7 ekor domba jantan, pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Saudara perhatikan saya, look at me. Ayub itu dia dalam keadaan yang sangat menderita. Tetapi temannya, justru sahabatnya, orang-orang dekatnya tidak memberikan support kepada Ayub. Malah mengata-ngatai Ayub. Membuat Ayub tambah terpuruk, saudara. Sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan justru meminta kepada sahabat-sahabat, pergi kepada hambaku Ayub. Persembahkan semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Baiklah hambamu Ayub meminta doa untuk kamu. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Mereka berkata Tuhan. Tapi mereka justru menjauhkan Ayub. Tuhan suruh mereka untuk minta didoakan sama Ayub ayat 9. Maka pergilah Elifas, lihat perhatikan. Orang yang penuh dengan pengampunan. Pergilah Elifas, orang Teman. Pergilah Bildad orang Suah. Pergilah Sofar orang Naamah. Lalu mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Terjadi rekonsiliasi, saudara. Ketika kasih itu kita tunjukkan, saudara. Ketika love of God itu, saudara, firman itu turun kepada teman-temannya Ayub. Perbuatan Ayub tidak membalas setiap apa yang sudah dilakukan oleh teman-temannya. Nanti saudara baca seluruh kitab Ayub. PR buat saudara di rumah. Tetapi justru dia mendoakan saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya. Seperti apa yang Tuhan firmankan. Hasilnya, ayat 10 mari kita lihat, 3-2 ya. Lalu Tuhan, 3-2 ya sama-sama kita baca, 3-2 ya, lalu. Saudara, orang yang penuh kasih, full of love of God, dia dapat double portion. Yang terbesar didapat oleh Ayub, yang belum pernah dia dapat sebelumnya, karena dia punya kasih Allah. Saya tawarkan kepada saudara, sore menjelang malam ini, apakah saudara rindu kasih Allah memenuhi saudara? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kalau saudara rindu yang terbesar itu adalah kasih Allah. Saya beri waktu saudara untuk sejenak, saudara. Apakah hari ini saudara tidak usah lihat kiri dan kanan? Apakah saudara hari ini mempunyai musuh? Apakah hari ini saudara percaya bahwa kasih itu sanggup memulihkan? Yang utama adalah saya tanya, apakah kasih itu kosong dalam hidupmu? Yang justru ada perbuatan daging.
Biarlah malam ini kami penuh dengan kasih. Saya mengajak saudara untuk melihat berdua-berdua. Mungkin ada temanmu saudara. Kau boleh ambil teman. Kalau saudara datang dengan teman, saudara boleh pandang dia. Saudara tahu nggak? Double portion. 2 kali lipat. Never. Tak pernah sebelumnya. Tapi Ayub mengalami dan teman-temannya dipulihkan. Jangan simpan dendam. Kalau engkau suami istri baru saja bertengkar, enggak usah lihat kiri dan kanan. Kalau engkau kakak beradik baru saja bertengkar, saudara enggak usah lihat kiri dan kanan, saudara saling mendoakan. Syaradadadadada. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Mari katakan. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mari minta. Yes, amin. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Saudara, kita tundukkan kepala. Ini waktu yang tepat untuk kita. Kalau saudara punya sahabat, punya teman, hari ini kau berselisih. Kalau kau punya istri, punya suami, punya anak, punya rekan bisnis, kau tengkar melulu, kau ribut melulu. Bahkan kau mau masuk dalam pengadilan, mau gugat dia. Berdamai, kata Tuhan. Tuhan ingatkan, maukah kita yang terbesar itu tadi. Ayub memilih yang the best, yang terbesar. Jangan simpan amarah, jangan simpan dendam, jangan simpan iri hati, jangan simpan perselisihan. Mari minta. Saudara gak usah lihat kiri kanan. Kalau Roh Kudus menjamah saudara, yes, come Lord. Ubah umatmu jemaat. Ya betapkah ibadah keempat ini Tuhan. Oh ralama ya sande. Mari minta. Yang pertama minta kasih itu. Penuhi aku Tuhan. Fulfill me. Penuhi aku dengan kasih Allah. Roh Kudus jamah. Jamah mengalir. Yes. Mengalir oh Tuhan. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin ya Tuhan. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir oh amin. Mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir. Mari angkat tanganmu saudara. Penuhi kami dengan kasih Allah mengalir.